Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal mu'minun al muttaqun as-shadiqun. Ikhwan dan akhwat ini yang dimulakan Allah, alhamdulillah kita sampai di sesi yang kedua. Setelah tadi kita membicarakan tentang kemana sebenarnya arah perjalanan dari rumah tangga yang kita bangun ini, kemudian kita ketemu jawabannya agar semua pengorbanan yang kita jalani tidak merugi, maka pastikan hasil akhir yang kita peroleh adalah surganya Allah. Ada tiga yang tadi sudah saya sampaikan, bagaimana meyakinkan para anggota keluarga bahwa surga neraka itu ada, kemudian bagaimana memiliki ilmu yang cukup untuk mengawal pilihan-pilihan aktivitas harian yang nanti akan kita jalani, termasuk istiqomah di atas pilihan itu dengan bersabar ketika nanti ada hal-hal yang mencoba untuk mempengaruhi pilihan-pilihan kita untuk menuju ke surganya Allah itu. Sekarang pertanyaannya, apa yang selanjutnya harus kita lakukan? Yang pertama adalah menyamakan visi, yang kedua menghadapi kenyataan, yang ketiga komunikasi yang sehat, kemudian yang keempat berbagi peran, dan yang kelima adalah makanan yang halal. Coba kita masuk satu persatu. Di dalam surat At-Taghabun ayat yang kedua, Allah berfirman, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir." Dialah Allah yang menciptakan kalian, maka di antara kalian ada yang kafir dan di antara kalian ada yang mukmin. Jadi di sini Allah memberi satu informasi penting bahwa kalian manusia ada di muka bumi ini, ada yang menciptakan. Enggak lahir begitu saja, muncul dari proses evolusi jangka panjang, bukan. Allah menciptakan kalian kun fayakun. Nah, menghadapi informasi ini bahwa kita hidup diciptakan Allah itu, akhirnya manusia terbelah menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah kelompok yang mengkafiri atau menolak informasi itu. Kemudian kelompok yang kedua adalah yang mengimaninya. Inilah sebenarnya pilihan dari sikap hidup kita, termasuk dalam berumah tangga. Apakah kita berumah tangga dengan prinsip dasar mengimani akhirat, atau kita berumah tangga dengan prinsip dasar menolak akhirat? Sebenarnya intinya cuma dua itu. Kalau dalam bahasanya sahabat Ali bin Abi Thalib ada namanya abnaul akhirah dan abnaud dunya, para pengikutnya akhirat dan para pengikutnya dunia. Maka nanti kalau kita mau menikah, coba pilih pasangan yang visinya sama. Kalau Anda memang mengkafiri akhirat, carilah suami atau istri yang sama-sama berjuang untuk menikmati dunia. Kalau Anda memang ingin selamat di akhirat dari api neraka, maka carilah suami atau istri yang punya visi sama seperti itu. Itulah yang nanti akan memudahkan Anda berumah tangga. Jadi yang mengalami kesulitan di dalam mengkondisikan keluarga, karena suami istri ini berbeda visi. Yang satu pengen ngajak pengajian, yang satu pengen ngajak kenal halal haram, yang satu pengen selamat di akhirat nanti, sementara yang satunya nggak peduli. Yang dia pedulikan ya bagaimana bajunya bagus, makanannya enak, rumahnya nyaman, mobilnya baru. Dan inilah yang nanti akan menciptakan konflik. Ini yang saya katakan tadi adalah sebuah rahasia. Ya. Wa qulil haqq mir rabbikum,
Dan katakanlah Muhammad bahwa kebenaran itu yang datang dari Rabbmu. Faman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman silahkan beriman, dan barang siapa yang ingin kafir silahkan kafir. Jadi menentukan posisi apakah saya termasuk orang yang mengimani kebenaran yang datang dari Allah atau saya tidak mau menerima, itu pilihan. Silahkan, karena resiko dari perbuatan kita, pilihan kita kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, ini logika berpikirnya dulu. Jadi kalau mau diperes-peres, sebenarnya orang menikah itu intinya ya cuma dua, menikah untuk menikmati dunia atau menikah untuk bersama-sama selamat sampai di akhirat. Oke, kita masuk ke sini. Ada 3 laki-laki yang akan saya ceritakan di sini. Laki-laki pertama bernama Muhammad, laki-laki kedua dan ketiga bernama Nuh dan Lut. Kita tahu mereka bertiga adalah nabi terkemuka. Nabi-nabi itu laki-laki pilihan, gagah, ganteng, bangsawan, pinter. Karena para nabi, iya, karena para nabi nempel gini. Karena para nabi bertugas untuk berdakwah di tengah masyarakat, maka pilihan-pilihan adalah laki-laki yang gagah, yang bangsawan, yang pinter, dan begitulah yang terjadi. Sampai kemudian 3 laki-laki ini menikah dengan perempuan pilihannya masing-masing. Dalam kondisi seperti itu sebenarnya tidak ada yang bermasalah. Nuh bahagia dengan perempuan pilihannya, Lut bahagia dengan perempuan pilihannya, Muhammad juga bahagia dengan perempuan pilihannya. Ketika itu mereka belum menjadi nabi, jadi otomatis wacana menyelamatkan keluarga dari api neraka itu belum ada. Jadi kehidupan mereka ya bagaimana bersenang-senang menikmati dunia. Maka sebagai hasil akhir dari kesenangan itu mereka semuanya memiliki anak. Muhammad dengan Khadijah punya anak, Nuh dan Lut dengan istri mereka masing-masing juga punya anak. Menunjukkan bahwa rumah tangga mereka sebenarnya baik-baik saja. Jadi di dalam pandangan masyarakat waktu itu, ketika Nuh menikah, Lut menikah, Muhammad menikah, ini pasangan yang serasi. Yang laki-laki tampan, gagah, bangsawan, berpengaruh, terpandang. Yang perempuan juga semisal itu. Makanya kalau Anda membaca ketika Muhammad menikahi Khadijah, itu ya masyarakat menilai itu pasangan yang serasi. Pasangan yang serasi. Jangan bayangkan Khadijah itu 15 tahun lebih tua, kemudian ketika menikah berdampingan dengan berondong, enggak. Karena Muhammad 15 tahun lebih muda, jangan bayangkan itu. Tapi bayangkan informasi bahwa Khadijah adalah satu di antara 7 orang paling kaya di Jazirah Hijaz, di mana dia satu-satunya perempuan. Jadi bisa dikatakan Khadijah adalah perempuan paling kaya pada saat itu. Jadi Khadijah menjalani hidup dengan kualitas paling tinggi, bajunya paling mahal, makanan-makanannya paling mahal, perawatannya paling mahal. Jadi ketika yang lain mungkin hanya makan kurma karena itu buah yang mereka temukan di kanan kiri rumah mereka, Khadijah punya ekspedisi dagang dari Suriah. Nanti pulang bawa makanan model Suriah, buah dari Suriah. Di mana Suriah juga buah pusat perdagangan, nanti yang dibawa pulang bukan cuma buah dari Suriah, mungkin dari mana-mana. Anda yang haji hari ini, umroh hari ini di kota Mekah Madinah itu buah dari negara mana pun ada. Nah, dengan mengetahui latar belakang ekonomi Khadijah, maka makanannya paling mahal, perawatannya paling mahal, bajunya paling mahal, kualitas paling mahal. Itu akan membuat Khadijah jauh tampak lebih muda daripada usia sebelumnya sebenarnya. Jadi hari ini Anda nggak usah pusing-pusing. Anda bisa menemukan perempuan usia 40 tahun, tapi Allah takdirkan kaya raya, terus dia rutin perawatan ke salon, kemudian secara ekonomi cukup, itu nanti Anda lihat secara penampilan jauh lebih muda daripada umur 17 tahun tapi punya beban hidup yang berat. Jadi ketika Khadijah berdampingan Muhammad itu bukan seperti emak-emak sedang bersanding dengan berondong, bukan. Jahat banget kalau Anda berpikir seperti itu. Jadi orang-orang waktu itu melihat bahwa Muhammad itu dengan Khadijah ya pasangan yang serasi.
secara usia, kalau Anda tanya usianya berapa, iya 40 tahun, Muhammad 25 tahun. Tapi kalau dilihat sekilas nggak kelihatan seperti perempuan 40 tahun. Makanya hari ini kan banyak artis-artis muda yang menikah dengan janda kaya gitu ya. Dan ternyata lebih muda, kelihatan muda juga kok. Nggak usah ke Jakarta, di Lampung banyak kok ibu-ibu yang 40 tahun tapi terasa seperti 30 tahun karena glowing gitu ya. Kayak ditempeli plastik di mukanya gitu loh Pak. Sementara ada mbak-mbak umur 20 tahunan tapi karena beban hidup yang berat, jarang makan yang bergizi, sering puasa, itu kan jadinya kalau pas reuni kan kelihatan tua gitu kan. Persoalan mulai muncul ketika tiga nabi ini tiga orang laki-laki ini mengaku sebagai nabi. Khadijah kita tahu dia mengimani, dia percaya bahwa suaminya adalah nabi. Karena itu dia bukan cuma percaya, dia bahkan mendukung dakwah suaminya. Itu yang menyebabkan Khadijah menjadi satu-satunya perempuan yang tidak bisa diganti oleh orang lain dalam kehidupan Rasulullah, the one and only. Ini muncul ketika Aisyah pada suatu hari merasa cemburu dengan Khadijah. Karena Rasulullah sering menyebut-nyebut kebaikan Khadijah, bahkan Rasul memotong kambing kemudian dagingnya dibagikan pada teman-temannya Khadijah. Itu membuat Aisyah cemburu. Sebegitu cemburunya, kemudian Aisyah mengatakan, ma ghirtu ala nisa'in nabi ma ghirtu ala Khadijah wa ma ra'aituha. Aku belum pernah cemburu kepada istri Nabi yang lain seperti cemburuku pada Khadijah, padahal aku belum pernah melihatnya. Coba Anda bayangkan, cemburu kepada orang yang sudah mati, sakitnya gimana coba? Ya Anda nggak merasakan karena nggak tahu kan gitu ya. Gitu. Jadi wa ma ra'aituha, aku belum pernah melihat Khadijah. Jadi Aisyah muda, kecil, belia, itu perempuan Arab pada umumnya, perempuan yang suka berdiam di rumah, nggak kemana-mana, nggak keluyuran, nggak apalagi gentayangan. Jadi Aisyah kecil mendengar ada Khadijah, perempuan cantik, pinter, direktur utama sebuah perusahaan, firma dagang yang levelnya sudah ekspor impor, ya sudah korporasi, karyawannya banyak. Muhammad itu dulu mantan karyawannya. Tapi orangnya yang mana itu belum pernah ketemu. Jangankan kok levelnya Khadijah, level saya aja deh. Level saya tadi disampaikan oleh pemandu acara bahwa saya ada acara di radio di Solo, ada namanya radio RDS FM. Saya ada acara setiap Senin. Nah, itu acara didengar oleh orang-orang kampung. Jadi begitu saya ngisi di kampung-kampung, setelah ngisi ada bapak-bapak, ada pemuda, ada ibu-ibu yang datang dan mengatakan, Ustadz, saya sudah dengar nama Ustadz, bahkan saya suka sering mengikuti pengajian Ustadz di radio, tapi orangnya yang mana saya belum pernah tahu. Alhamdulillah hari ini tahu. Beberapa ngajak foto akhirnya. Jadi level saya saja itu orang dengar nama saya, dengar suara saya, tapi orangnya yang mana belum tahu. Jadi Aisyah mendengar ada Khadijah, tapi orangnya mana nggak tahu. Waktu itu belum ada Facebook, Instagram, nggak ada foto profil gitu loh. Nah, begitu cemburunya sampai Aisyah itu mengatakan begini, ka'annahum lam yakun fid dunya imra'atun ila Khadijah. Kalau bahasa Indonesia itu begini, Khadijah lagi yang disebut, kayak nggak ada perempuan lain di muka bumi kecuali Khadijah. Ya, perempuan cemburu begitulah Pak. Nah, ketika mendengar Aisyah berkata seperti ini, Khadijah lagi, seperti tidak ada perempuan lain di muka bumi kecuali Khadijah. Rasul menjawab, innaha kanat wa kanat. Memang dia tetap dia, memang dia tidak bisa digantikan yang lain, nggak bisa. Kemudian Rasul menyebutkan 3 kelebihan Khadijah. 1, dia beriman kepadaku ketika semua orang kafir. Dia beriman ketika semua orang kafir. 2, dia menghabiskan hartanya untuk mendanai dakwahku. 3, dia adalah ibu dari anak-anakku. 3 hal yang tidak mungkin perempuan manapun mengganti posisi itu. Aisyah kelebihannya adalah
dia perawan ketika dinikahi Rasul. Kalau soal cantik, Khadijah juga cantik. Soal pintar, Khadijah juga pintar. Jadi kalau kamu mau tahu kenapa kok Khadijah terus yang disebut, memang dalam posisi ini dia tidak bisa digantikan oleh siapapun. Dia orang pertama kali beriman loh. Mungkin kalau kita tuh diurutkan dari Khadijah sampai hari ini, posisi kamu sudah yang kesekian miliar loh menjadi muslim. Sudah lupa baca nama Anda, sudah pada apa ya, sudah belawur gitu ya, karena pas saking banyaknya baca. Istri Nabi yang lain tuh dinafkahi, sementara Khadijah bahkan membantu dakwah Rasul. Istri yang lain tidak punya anak dari Rasul, sedangkan Khadijah punya 6 orang anak lahir dari rahim Khadijah. Jadi kalau ini alasan Khadijah disebut-sebut Rasulullah, memang perempuan manapun tidak bisa ganti posisi itu. Ini juga menunjukkan bahwa sekali-sekali bapak kalau menemukan ibu berbuat kesalahan, marah ya ndak apa-apa. Laki-laki yang baik itu bukan cuma yang senyum-senyum terus kayak orang gila. Kalau istri Anda salah ya ditegur, kalau nggak mau ya dimarahi gitu loh Pak. Jadi Rasul ya marah pada Aisyah, inah kanat wa kanat, memang dia tetap dia, nggak bisa digantikan siapa-siapapun. Jangan membayangkan laki-laki yang baik itu nggak pernah marah loh Bu. Kalau Anda keterlaluan ya memang pantas dimarahi loh Bu. Itu tadi dia ikut reuni, menangkan lagu Sepanjang Jalan Kenangan. Terus ternyata pulang diantar sama mantan pacarnya itu. Jangan bilang matur nuwun yo Mas, oh durhaka kamu sebagai seorang laki-laki memimpin rumah tangga, kamu boleh marah. Kenapa sih nggak sabar nunggu aku 15 menit aja, telat kok sudah pulang sama dia? Loh kan dia niatnya baik Mas. Dia niatnya baik, tapi jalannya yang nggak baik, banyak lubang, nanti saya ngerem. Kamu kan dulu pernah belajar fisika, kalau ngerem dada itu ada gaya sentrifugal. Kamu nanti dorong ke depan, tubuhmu kan berlemak, lemak kan melahirkan kehangatan, tahu nggak? Nggak boleh gitu itu, nunggu aku. Kalau sudah punya suami kemana-mana diantar suami, bukan diantar suami orang. Boleh Pak marah gitu tuh boleh. Istri Anda menangis, tapi nanti malam dia bersyukur kepada Allah punya laki-laki yang peduli. Betul nggak? Loh dengar dulu, itu kan berarti minta dimarahi artinya itu loh. Itu jadi jangan bayangkan laki-laki itu selalu senyum, selalu enggak, tergantung konteksnya. Dalam konteks Rasul marah. Jadi kalau kamu merasa tidak ada perempuan lain selain Khadijah, memang enggak ada. Dalam posisi ini enggak ada. Dia melakukan hal yang tidak mungkin dilakukan perempuan lain. Mengimani Rasul pertama kali ya enggak mungkin loh. Yang lain mesti yang kedua, ketiga, keempat, kelima loh. Mendanai dakwahku enggak mungkin. Yang lain itu adalah istri yang dinafkahi kok. Jadi ibu anak-anakku apalagi, bahkan Aisyah yang perawan ketika dinikahi Rasul pun tidak melahirkan anak dari Rasul kok. Nah dalam kasus inilah istrinya Nuh dan Lot tidak melakukan itu. Jadi ketika Nuh mengaku sebagai nabi, Lot mengaku sebagai nabi, kedua perempuan ini tidak mengimani suaminya. Jadi jangan bayangkan istrinya Nuh dan Lot itu berzina, mabuk-mabukan, berjudi, minta diboncengkan suami orang. Enggak. Perhatikan. Dzaraballahu matsalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini fa khanatahuma. Allah membuat perumpamaan kepada bagi orang-orang kafir, istrinya Nuh dan istrinya Lot. Anda perhatikan di sini, terjemahannya mengatakan istrinya Nuh dan istrinya Lot, tapi Arabnya nggak pakai kata zaujah, tapi menggunakan kata imro'ah, perempuan. Jadi Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, perempuannya Nuh dan perempuannya Lot, karena tidak ada kata zaujah di situ. Karena memang pada dasarnya mereka tidak menemani suaminya sampai akhir hayat. Jadi terjemahannya saja menyebut istri Nuh, istri Lot, tapi kalau Arabnya itu mengatakan imro'ah, perempuannya Nuh dan perempuannya Lot. Mereka berdua di bawah pengawasan dua hamba kami yang soleh, tapi mengkhianatinya. Fakhonatahuma.
Nah, para ulama mengatakan pengkhianatan di sini adalah seperti Imam Ad-Dohak mengatakan dari Ibnu Abbas, ma baghat imra'atu nabiyyin qattu innama kanat khiyanatuhu ma fiddin. Tidak ada satupun istri Nabi yang baghat, yang cacat moral. Tidak ada. Istri Nabi itu nggak ada satupun, kata Imam Ibnu Abbas, yang cacat moral. Sesungguhnya pengkhianatan istri-istri Nuh dan Lut itu fiddin, dalam urusan agama, karena tidak mengimani suaminya. Di riwayat yang lain Imam Ibnu Abbas mengatakan pada ayat fakhonatahuma, dan kedua istri itu mengkhianati suami mereka dengan mengatakan mazanata, mereka berdua tidak berzina. Lah terus yang dilakukan istrinya Nuh itu apa? Satu, menganggap suaminya gila karena mengaku sebagai nabi. Jadi ketika dia berjalan ketemu orang, gimana kabarnya mbak? Katanya suamimu jadi nabi. Pusing aku, sejak ngaku-ngaku jadi nabi kayak orang gila gitu. Nggak genep 100 kurang 2. Pusing aku punya suami kayak gitu. Masa dia ngaku-ngaku jadi nabi juga? Udah gitu ajarannya aneh lagi. Coba suruh bikin kapal, coba di musim kemarau kayak gini bikin kapal, apa nggak tambah jeblek saya mikirnya gitu. Udah gitu ada lagi yang percaya sama suami saya, coba. Terus dia menyebutkan siapa saja yang mengimani suaminya. Jadi kesalahan istri Nuh itu adalah tidak mengimani suaminya, menganggap suaminya gila, memberitahukan rahasia dakwah suaminya, dan menceritakan siapa saja menjadi pengikut suaminya. Itu yang dilakukan oleh istrinya Nuh. Jadi jangan bayangkan istrinya Nuh itu gandengan sama laki-laki lain, jalan-jalan ke mall, main judi sampai mabuk. Jangan begitu. Nggak ada satu istri Nabi pun cacat moral. Mereka tidak mengimani suaminya. Sedangkan istrinya Lot yang dilakukan adalah memberitahukan kepada kaumnya bahwa di rumah suaminya ada tamu super ganteng. Kenapa? Karena kaumnya LGBT, laki-laki suka laki-laki. Kalau laki-laki suka laki-laki berarti mereka penghambat tubuh. Lah bagi mereka laki-laki yang ganteng banget itu informasi yang menarik. Ini ganteng karena itu istrinya Lot ada di rumah, jadi tahu wajah tamu-tamu suaminya. Tapi kan itu ketampanan yang belum pernah dikenal sebelumnya. Ketamanan yang berbeda. Kenapa? Ini malaikat kok. Coba saya bilang sama panjenengan di sana, di sini. Saya dulu pernah waktu di Bangil diajar oleh seorang guru khot. Pertama kali saya lihat guru itu, saya langsung bilang dalam hati saya, ini tampan tapi aneh. Karena saya belum pernah melihat tampan seperti itu, tampan tapi aneh. Akhirnya beliau mengaku bahwa orang tuanya campuran, yang satu Arab, yang satu Cina. Anda bayangkan deh kalau Arab sama Cina ketemu gimana jadinya. Kan susah bayangkan. Kalau mau bayangkan orang Jawa sama Padang, tinggal nanti lihat anak-anaknya Ustadz Nur Hidayat, kan dia Jawa isinya Padang kan gitu. Ya rumpun-rumpun Melayu, rumpun-rumpun Mongolia kan kayak gitu-gitu aja. Ya, wajah-wajahnya orang Melayu, wajah-wajahnya orang Cina, wajahnya orang Jawa itu kan hampir bisa dikatakan mirip-mirip. Tapi coba Arab sama Cina ketemu gimana coba? Bayanginnya gimana? Wajahnya itu ganteng, hidungnya mancung, matanya jelok, kulitnya kuning kayak Cina. Anda susah toh bayangin, maka ketemu langsung dong. Tapi kalau Anda mau ketemu, beliaunya sekarang udah meninggal dunia, mau ketemu gimana coba? Isinya gini loh, informasi penting dari sinyal Lot adalah di rumah suamiku ganteng banget dan kamu belum pernah lihat itu, maka datang ke rumah minta suamiku mengeluarkan tamunya. Kan aku nggak bisa cerita kayak apa gantengnya, nggak bisa cerita, pokoknya ganteng banget. Kamu belum pernah lihat yang kayak gitu itu. Jadi versi masyarakat istrinya Nuh itu adalah bukan informan, inforwoman yang bisa dipercaya dari ring 1, informasi langsung dari ranjang. Apa? Karena dia adalah istri dari tertuduh penyebar aliran sesat yang meresahkan masyarakat. Sementara istrinya Lut itu di masyarakatnya disebut sebagai pembela hak asasi manusia karena dia tidak mempersoalkan kaumnya yang laki-laki suka laki-laki. Jadi mereka bukan perempuan hina dalam pandangan masyarakat. Tapi kenapa mereka ya
dalam cerita ini kenapa dianggap berkhianat? Karena mereka mengkhianati agama suaminya. Nah, yang kemarin waktu menikah belum punya bayangan tentang akhirat, surga dan neraka, begitu sekarang sudah menjadi nabi, omongannya Nuh dan Lut berbeda. Selamatkan kita dari api neraka yang apinya menyala-nyala, yang abadi. Yuk kita lakukan perintah Allah begini-begini. Lah karena mereka tidak beriman kan jadi masalah, pertengkaran muncul. Jadi mereka sempat bahagia, sempat punya anak. Ketika hidup mereka sama-sama pengen bersenang-senang di dunia, nggak terjadi persoalan. Tapi ketika sekarang si suami ngajak mengimani akhirat, istrinya tidak mengimani itu, dan itulah muncul persoalan. Jadi kalau kita aplikasikan ke sekarang, itu ada laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki tidak sholat, yang perempuan tidak berjilbab, yang laki-laki kerja di bank konvensional, yang perempuan mungkin kemana-mana pakai rok mini. Nggak ada persoalan, karena waktu mereka menikah, mereka tidak ada wacana selamatkan keluargamu dari api neraka. Pengantin baru ini wacananya adalah punya rumah bagus, punya mobil bagus, punya handphone bagus, makanannya kulineran, bajunya bagus. Jadi rumah tangga seperti ini bermasalah ketika tidak ada uang, itu aja. Ketika ada uang tidak ada masalah, suaminya mau bangun nggak bangun terserah, karena nanti acara pertama jam 9 pagi mau pergi ke Jakarta, mau jalan-jalan, nanti pesawatnya jam 10, berangkat dari rumah jam 9. Jadi suami nggak sholat nggak penting. Masalah menjadi penting ketika nanti si istri ikut pengajian. Jangan-jangan ada istri yang pengajian suaminya nggak sholat. Halo. Jangan-jangan ada itu ibu-ibu di sini yang ikut pengajian ini, pembahasannya indahnya mendampingi sampai ke surga, suaminya nggak sholat. Kemudian nanti tadi udah dapat penjelasan, ya harusnya sampai ke surga. Begitu Anda pulang sampai di rumah, besok pagi adzan subuh, Anda bangunkan suami, Mas sholat. Kan jadi aneh di telinga suami, 15 tahun beranak pinak, punya 4 orang anak itu nggak pernah bahas sholat loh. Tiba-tiba sekarang bahas sholat. Kok kamu judulnya mendadak ustadzah toh? Mbak biar mama dedeh saja deh, kamu nggak usah jadi mama dedeh gitu. Nah, di situ mulai terjadi pertengkaran. Sama ketika bapaknya ikut pengajian, terus diingatkan tentang tanggung jawab mendidik keluarga, tiba-tiba dia pulang lihat istrinya pakai kerudung, ngomong mulai besok kamu keluar tutup auratmu ya. Istrinya kan aneh, yang bertahun-tahun jadi istrinya nggak pernah bahas itu, kok tiba-tiba jadi bahas. Disinilah visi keluarga itu menjadi penting. Makanya kalau orang tidak paham itu mengatakan, ini gara-gara pengajian istriku jadi aneh, suamiku jadi aneh, sekarang tinggal bertengkar tiap hari. Bukan pengajiannya, kesadarannya. Karena selama ini menikah dengan Anda, dia tidak tahu bahwa perjalanan hidup ini akan berakhir ke neraka atau ke surga. Dia cuma tahu bahwa aku makan enak, pakai baju bagus, rumahku bagus, mobil bagus. Jadi selama itu yang dibicarakan. Jadi begini loh, Nuh dan Lut itu akhirnya berpisah dari istri yang telah memberinya anak. Karena apa? Sudah tidak sevisi lagi gitu loh. Itu yang harus Anda pahami. Jadi kalau ada bapak-bapak yang punya istri nggak baik terus ngomong, aku diuji dengan istri yang baik seperti Nabi Nuh. Hati-hati, Anda mencatut nama Nuh yang bahkan tidak kenal Anda. Anda membuat sejarah yang berbeda. Ibnu Abbas mengatakan nggak ada satu istri Nabi pun yang cacat moral. Mereka itu karena tidak beriman, dan kita tahu iman itu haknya Allah. Sebagaimana tadi Rasul ketika pamannya Abu Thalib meninggal bersedih sekali, selain karena dia menjadi pelindung Rasul dari persoalan sosial, juga karena pamannya itu mati dalam keadaan tidak mengimani Rasulullah. Iman Allah yang menentukan. Jadi sekarang kalau pulang dari sini, nek jenengan masih pengen tetap melahirkan rumah tangga yang bahagia, yang nyaman, pertama harus menyamakan visi dulu. Sebab nanti percayalah, yang membuat pertengkaran-pertengkaran dalam keluarga itu ketika visinya tidak sama. Coba perhatikan ini adalah perkataan dari Imam Ibnul Arabi dalam kitab Ahkamul Quran. Beliau mengatakan, idza lam yakun lirajuli zaujatan sholihatan fa innahu la yastaqimu amruhu ma'aha illa bidhihabi juz'in min dinihi.
Jika seorang laki-laki itu istrinya tidak solehah, maka masalah dengan istrinya tidak akan lurus, artinya itu tenang, tidak ada masalah, tidak terjadi pertengkaran, kecuali dengan perginya sebagian agama. Juz'an min dini. Artinya apa? Artinya kalau salah satu di antara pasangan ini visinya tidak sama, yang suami pengen mengajak masuk surga, istrinya pengen bersenang-senang di dunia, atau sebaliknya, si istri pengen masuk surga, suaminya tidak mau, maka disitulah masalah akan selalu muncul. Karena tadi, faman sa'afal yumin wa man sa'afal yakfur, barang siapa beriman, berimanlah, barang siapa kafir, kafirlah. Artinya orang yang kafir tidak percaya ada hidup sesudah mati. Karena tidak percaya kepada hidup sesudah mati, berarti semua kesenangan harus dirasakan sekarang di dunia ini. Jadi kalau mau makan enak ya sekarang, mau pakai baju bagus ya sekarang, kalau punya rumah bagus ya sekarang, kalau mobil bagus ya sekarang. Kenapa? Lah kalau udah mati selesai. Sementara orang yang pengen masuk surga, dia meyakini bahwa kesenangan nggak harus di dunia, bisa jadi di akhirat nanti. Maka ketika dia menderita, ketika dia miskin, ketika dia sakit, dia nggak merasa gagal. Asalkan dia masih bisa bersabar menjalani itu, dia tidak merasa gagal. Karena orang yang pengen masuk surga, yang dibahas adalah perintah Allah, larangan Allah, halal, haram. Nah ini seringkali tidak nyambung. Istri pengen diberikan rumah bagus, suami pengen cari harta yang halal, ternyata jumlahnya sedikit. Nah itu bisa marah-marah. Kapan tuh kamu punya uang banyak? Lah aku kan cuma karyawan pabrik. Ya sudah itu ngerampok bank yang satpamnya ngantuk sana gitu. Bisa jadi. Jadi kesimpulannya, kalau Anda menemukan ada laki-laki yang tidak sholat, yang tidak kenal agama, perempuan yang tidak kenal Allah, kok rumah tangannya bahagia? Karena di situ tidak pernah dibahas agama, gitu loh. Jadi karena mereka sevisi, seperti Abu Lahab dan istrinya itu sevisi, maka mereka bahagia dalam pernikahan itu. Ya, jadi kuncinya kalau di sini ada ibu-ibu yang punya suami tidak sevisi, kalau Anda pengen rumah tangganya tenang, pilihan pertama suami diajak ngaji biar sevisi, sama-sama percaya kepada surga neraka dan ingin selamat di sana. Tapi kalau memang jenengan punya suami yang tidak soleh, agar tidak bertengkar, sebenarnya kuncinya gampang, jangan pernah bahas masalah agama dengan suami. Jadi kalau adzan subuh jangan dibangunkan, pasti nggak bertengkar. Karena kalau Anda bangunkan mesti bertengkar. Ya bangun subuh ya, sudah adzan, aku masih ngantuk, nggak usah ganggu-ganggu orang tidur. Dah Anda diam. Hari kedua Anda bangunkan lagi, ya bangun ya, sudah subuh. Kalau kamu nggak bangun, anak-anak nggak punya teladan untuk ditiru. Kamu nggak usah nyalah-nyalahkan orang. Aku tuh belum dapat hidayah. Hidayah itu cuma lewat depan rumah, nggak mampir. Gitu loh. Nggak usah sok suci, sok benar. Apa emang kalau orang sholat itu lebih baik daripada yang belum sholat? Nah hari ketiga dia bangunkan lagi, ya bangun, awas ya kamu, kalau bangunkan aku tak pukul kamu. Hari keempat istrinya kan bingung, nek saya bangunkan suami saya dipukul, nek tidak saya bangunkan saya tidak dipukul, tapi hati saya kan menderita. Kenapa? Karena lihat suami nggak sholat. Nah hari keempat istrinya memutuskan tidak membangunkan, maka tidak terjadi pertengkaran. Akhirnya dipuji sama tetangganya, tumben nggak bertengkar. Terus tetangganya bilang, Ustadz itu sekarang sudah sakinah mawaddah warohmah kok. Apa? Nggak pernah bertengkar kok sekarang. Padahal yang terjadi musibah. Kenapa? Sejak hari itu si istri nggak akan pernah membangunkan suaminya sholat. Artinya ayat tentang sholat pergi dari rumah itu sudah. Dan hasilnya apa? Mereka tidak bertengkar. Ini kata Imam Ibnu Arabi. Kalau kamu punya suami atau istri yang tidak solehah, tidak soleh, maka untuk bisa rumah tangganya tidak punya masalah, jangan menyinggung masalah agama. Gitu loh. Jadi penting banget kalau kita pengen nyaman menjalani proses mendampingi suami ke surga. Yang pertama menyamakan visi, sebab perbedaan visi lah inti dari perselisihan yang terjadi dalam sebuah keluarga. Oke, ini yang rahasia yang saya katakan tadi. Makanya jangan melihat
istri atau suami itu hanya dari gantengnya atau dari tampannya atau dari hartanya atau dari cantik putihnya, tapi juga tanyakan visinya. Bahkan kalau Anda mau lebih teliti lagi, coba dicek siapa calon mertua Anda. Kenapa? Karena calon mertua Anda itu sudah mendidik pasangan Anda lebih dari 20 tahun. Sehingga apa yang nanti terjadi di dalam pernikahan Anda sedikit banyak dipengaruhi oleh pola-pola pendidikan mertua Anda itu. Contoh begini, saya kemarin didatangi sepasang suami istri yang baru menikah Ramadan kemarin. Baru 3 bulan menikah sudah lelah menjalani pernikahan. Datang dan mengatakan, Ustadz kalau masih bisa diperbaiki alhamdulillah, kalau tidak ya enggak apa-apalah, pisah juga enggak apa-apa. Jangan ngomong begitu, kamu nikah sudah berapa lama? Baru 3 bulan Ustadz, Ramadan kemarin. Kok sudah ada masalah? Ya itulah, tiap hari ada masalah. Coba kamu ceritakan masalahnya apa? Masalah sudah terjadi pada hari kedua Ustadz. Jadi hari kedua itu si istri mencuci baju dan celana suaminya, bukan celana dan suami orang, meskipun suaminya juga orang. Yang nggak paham nggak apa-apa, berarti bahasanya jelek. Nah, pada saat si istri ini sedang mencuci baju dan celana suaminya, ternyata dia ngambil deterjen, kurang, deterjennya habis, tinggal tersisa sedikit dan kurang. Akhirnya dia ngomong sama suaminya, Mas, belikan deterjennya habis, aku sedang mencuci. Coba saya tanya sama bapak ibu di sini, ada nggak yang salah dengan omongan istrinya ini? Ada yang salah dengan omongan istri ini? Enggak. Menurut Anda nggak ada yang salah, menurut suaminya salah besar. Ketika si istri ngomong, Mas belikan deterjennya habis, aku sedang mencuci, suaminya langsung marah. Aku bukan pembantumu. Si istri bilang, loh siapa yang mengatakan kamu pembantu? Aku sedang menyuruh suamiku kok. Tapi kalau nyuruh nggak kayak gitu caranya. Caramu nyuruh itu seperti nyuruh pembantu. Si istri bingung, loh bagian mananya aku seperti menyuruh pembantu, itu bagian mananya? Aku nggak merasa merendahkan seseorang kok. Ternyata suaminya itu dibesarkan oleh suami istri, bapak ibunya, yang sering memasukkan kata tolong di antara kata benda dan kata kerja. Kok walah? Jadi kata bendanya itu ibu, bapak, adik, kakak, mas, nduk, le. Kata kerjanya cucikan baju, setrikakan baju, bersihkan halaman, ganti spray, bikinkan minum. Lah mereka biasa memasukkan kata tolong di antara itu. Pak, tolong belikan jeruk. Bu, tolong cucikan baju. Nduk, tolong bikinkan teh. Bertahun-tahun seperti itu, sehingga ketika mendengar kata nyuruh orang nggak pakai kata tolong, di telinga keluarga ini jadi aneh. Jadi si suami itu cuma pengen istrinya bilang, Mas tolong belikan deterjen. Jadi ketika tolongnya dicabut kayak subsidi, kalimatnya jadi belikan deterjen, Mas belikan deterjen, tanpa ada tolong di tengahnya. Suami merasa terhina. Kenapa? Karena bertahun-tahun dia nggak biasa mendengar orang nyuruh tanpa kata tolong. Saya setuju bahwa laki-laki ketika minta sama istrinya, bunda piara akan daku, bun tolong bikinkan teh bisa enggak? Itu bagus, saya setuju itu. Nanti ibu-ibu ngomong karo sama ayahnya, ya tolong nanti kalau pulang dari kantor belikan jeruk ya. Saya setuju, itu lebih menghargai. Tapi saya tidak berani menyalahkan orang yang tidak menggunakan kata tolong dan mereka biasa-biasa saja. Dan hampir semua yang ikut di sini nggak pakai kata tolong. Buktinya tadi menganggap tidak salah kok. Berarti kan itu menunjukkan selama ini Anda kalau nyuruh suami nggak pakai kata tolong. Kan Anda nggak aneh. Ada yang aneh? Enggak. Berarti Anda selama ini kan nyuruh aja nggak pakai kata tolong di antaranya. Coba mulai besok dimasukkan kata tolong di antara itu.
lebih menghargai. Tapi saya nggak berani menyalahkan. Tapi ini sudah menjadi pola. Akhirnya begitu menikah hari kedua bertengkar. Mas, mbok tinggal ngomong sama istri, mulai besok kalau nyuruh aku bilang, ya tolong belikan deterjen. Aku nggak biasa kalau tidak menggunakan kata tolong. Jangan langsung gaspol, aku bukan pembantu. Nanti gaspol nyeblong jurang piye coba gitu. Begitu. Ini kalau saya cerita gini yang belum nikah jadi takut nanti nikah. Sebulan setelah menikah, hari raya datang. Mereka datang berkumpul di keluarga besar istri, keluarga istri berkumpul. Nah, kebiasaan mereka adalah duduk jejer, suami istri, suami istri, suami istri, suami istri. Selain mungkin nanti menunjukkan kalau mereka akrab tidak ada masalah, juga kalau mungkin mau minta tolong mudah. Tolong ini anaknya dipegang dulu, aku mau ke toilet sebentar, kan mudah daripada nyari istrinya kemana. Maka begitu ada reuni di keluarganya si istri, istri sudah nyiapkan kursi jejer untuk dia dan suaminya. Terus dia bilang, Mas duduk di sini. Nggak mau. Suaminya keliling, malah nemui orang bikin teh di belakang sana. Mas ini tuh reuni keluarga, bukan reuni catering. Nah, karena di dalam kebiasaan keluarga si istri itu nek duduk bareng jejer-jejer gitu, ini nggak jejer, ditanyakan, kamu nggak apa-apa kan? Baru nikah 1 bulan sudah nggak duduk jejer. Yang nanya bapaknya, ibunya, omnya, tantenya, kakaknya, adiknya semua nanya, nggak apa-apa kan? Rumah tanggamu? Nggak apa-apa. Kok suamimu nggak mau duduk di samping kamu? Karena dalam rumah tangga itu aneh kalau nggak duduk jejer. Begitu sampai rumah mereka bertengkar. Kenapa sih Nyas? Duduk samping aku samping aku aja nggak mau. Kan kamu suamiku. Apa memang kemes harus dipamer-pamerkan seperti itu? Apa memang harus duduk bersama? Gimana Ustadz jawabannya? Jawab harus. Kalau sedang kumpul sama keluargaku harus duduk bersama. Karena kalau kumpul sama keluargamu harus ada kata tolong di antaranya. Kan sama aja, suami memaksakan istrinya pakai kata tolong yang tidak pernah dia pakai. Sekarang si istri maksa suaminya untuk menggunakan, untuk duduk bersama, karena keluarga istri nggak biasa kalau duduk nggak bareng gitu. Nah, terus kemudian saya katakan bahwa ini perlu proses untuk beradaptasi. Jadi nanti kalau kamu menikah bukan cuma lihat itu cantik atau ganteng, bukan. Bapak, ibu calon mertuamu seperti apa. Maka zaman dulu orang tuh kalau nyari istri, cari suami, itu biasanya tokoh-tokoh masyarakat yang sudah terkenal baik, itu anaknya dilamar. Kenapa? Kemungkinan besar anak itu niru bapak dan ibunya. Jadi Bu, kalau Anda punya suami tampan, gagah, begitu Anda masak sambil ngomong anak yang sakit, karena masakannya sudah Anda biasa masak, sentuhan terakhir tinggal memasukkan gula 1 sendok teh. Ternyata qadarullah Anda lupa yang Anda masukkan. Sudah. Yang Anda masukkan ternyata bukan gula tapi garam, karena letaknya jejer, sama-sama putih, sama-sama impor. Nah, akhirnya Anda ya merasa sudah masak. Begitu selesai ternyata suami Anda kasihan, langsung marah, gebrak meja, langsung keluar jajan sendiri. Bu, ketahuilah, mertuamu laki-laki modelnya begitu. Kalau nggak cocok sama makanan, dia keluar jajan sendiri. Suami Anda sedang meniru cara bapaknya. Pak, Mas di sini, termasuk anak saya ada di sana. Siapa yang mau menjadikan menantu harus menghubungi saya. Anda punya istri cantik putih, tapi suatu hari minta tas. Anda nggak punya uang, terus dia marah, masuk ke kamar, dikunci pintunya, langsung nangis. Ketahuilah, ibu mertuamu kalau mau nyari tas baru caranya begitu itu. Istrimu sedang meniru ibunya. Karena mana ada referensi itu kecuali belajar dari orang pernah dia lihat. Jadi jangan mengabaikan loh faktor siapa mertua kamu. Karena apa? Sedikit banyak dia akan mengikuti. Kecuali sejak kecil dia ikut neneknya.
Dan neneknya nenek lampir, lebih menakutkan lagi berarti. Gitu. Jadi ini perlu pertama kesamaan visi. Terus kemudian tadi setelah kesamaan visi adalah menghadapi kenyataan. Nah, kenyataannya adalah dalam pernikahan itu nanti akan muncul namanya watilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu akan kami gilirkan di antara manusia. Yang dimaksud dengan kami gilirkan di sini adalah min farahin wa ghamin wa sihatin wa saqamin wa ghina wa fakrin. Ibnu Katsir menjelaskan yang dimaksud dengan kami gilirkan itu adalah nanti kamu akan mengalami hari-hari yang tertawa, ceria, bahagia, tapi akan ada hari-hari di mana kamu nanti akan bersedih, menangis, kecewa. Akan ada hari-hari di mana nanti kamu akan sehat walafiat, tapi juga akan ada sakitnya. Akan ada hari-hari di mana nanti kita punya uang, pegang uang, tapi akan ada hari-hari di mana Anda pusing mikirkan utang. Itulah hidup, itulah kenyataan. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah inilah itu nanti yang akan menentukan sakinah atau tidak sakinahnya proses mendampingi pasangan itu. Coba. Jadi begini loh, ada beberapa di antara Anda kan rewel banget tentang ukuran fisik. Punya istri cuma ya Allah tingginya kurang 2 cm, datanya dikembalikan. Loh kan solusinya tinggal nyari sepatu yang 10 cm, istri Anda malah tambah 8 cm kan gitu loh. Sepatu hak tinggi kan ada. Gitu loh. Istri Anda lebih tua 2 tahun dikembalikan. Kesolehan itu tidak bisa dipakai umur. Anda mungkin bisa menikah perempuan yang lebih muda 3 tahun. Anda menolak perempuan yang sudah berumur 25 tahun. Tapi perempuan yang Anda nikah 3 tahun ini lebih muda ini 3 tahun lagi ketika dia berumur 25 tahun, kesolehannya mungkin kalah jauh dengan yang sekarang. Karena soal kesolehan itu nggak ada masalah umur. Dikasih perempuan soleha ditolak karena apa? Kurang muda, lebih tua 2 bulan. Astagfirullahaladzim. Insya Allah mas, kamu itu pengajian kok ya kayak gitu cara berpikirnya. Ya, suami kurang ganteng sedikit ditolak, istri kurang cantik sedikit kan ditolak. Padahal kan sebenarnya nggak terlalu sulit kalau punya istri kurang cantik atau suami kurang ganteng, sering-sering matikan lampu. Kan dalam kegelapan tidak ada perbedaan yang tampan mana yang cantik mana. Tapi ada perbedaan pada tagihan listrik di akhir bulan. Kenapa? Kesolehan itu mahal harganya. Wajah itu bisa dipermak. Kalau Anda jadi orang kaya nanti kelihatan lebih bersih, yakin. Gitu. Jadi kalau ada istri yang nanti dibilangi suami, kamu kok nggak cantik lagi toh? Bilang penyebabnya kamu. Aku cantik, buktinya kamu dulu ngejar-ngejar aku. Jadi kalau aku sekarang nggak cantik, kan kejadian setelah menjadi istrimu, engkaulah penyebab nomor 1, gitu loh. Kenapa? Karena aku kau kasih beban hidup terus, nggak pernah dikasih uang untuk perawatan, gitu loh. Ibu-ibu punya jawaban sekarang kalau dibilangi kurang cantik gitu, karena kurang uang perawatan. Coba, Anda punya suami tampan, Anda punya istri cantik, itu cuma orang luar yang melihat. Seneng banget ya punya suami tampan. Iya seneng di malam pertama ketika acara foto-foto sedang berlangsung. Tapi nanti ketika Anda menjalani kehidupan rumah tangga, bukan tampannya itu, bukan cantiknya itu yang membuat Anda nyaman mendampingi dia, tapi kemampuan dia menghadapi kenyataan hidup. Coba, suami Anda punya utang sama Pak RT 10 juta buat modal usaha, katanya 6 bulan mau dibayar, ternyata kurang 2 hari lagi, dan Anda sekarang mengingatkan, Mas, jangan lupa loh ya, kamu punya utang 2 miliar sama Pak 2 miliar 10 juta sama Pak RT loh, kurang 2 hari loh, 6 bulan yang lalu. Astagfirullah, iya ya aku lupa. Tapi gimana ya, ternyata kan usaha kita bangkrut, aku belum punya uang buat bayar Pak. Tapi kan harus dibayar juga ya Dek ya, kan mujahid saja itu kalau masih punya utang belum bisa masuk surga. Terus gimana Mas rencananya? Ini kan masih 2 hari ya, coba besok saya tak pergi ke rumahnya Pak RT, aku mencoba negosiasi, siapa tahu bisa mundur 3 bulan atau 6 bulan. Lah nanti kalau Pak RT nggak bisa mundur gimana? Gimana kalau aku pinjam kalung sama gelangmu dulu,
nanti aku gadaikan, insya Allah. Yang penting sama Pak RT beres dulu. Aku nggak enak orang pengajian masuk janji nggak menepati, nanti sama kamu kan bisa sambil jalan. Anda membayangkan akan kehilangan gelang dan kalung, tapi kalau Anda menemukan suami seperti ini kan Anda tenang. Coba begitu Anda ngasih tahu sama suami, Mas kurang 2 hari loh pembayaran ke Pak RT yang 10 juta itu, kamu dulu kan bilang 6 bulan. Masa sih? Coba cek lagi, jangan-jangan bulan depan. Anda diragukan kemampuan Anda dalam menghafal. Kenapa? Perempuan itu ahli sejarah yang baik, Pak. Perempuan itu masih ingat hari apa Anda dulu pernah berjanji mau belikan tas sampai punya anak 3 nggak pernah belikan itu. Masih ingat dia, SMS-nya masih disimpan. Saya ketemu ibu-ibu itu 5 tahun SMS suaminya nggak hilang. Kenapa? Itu menyakitkan dia simpan. Jadi perempuan itu ahli sejarah yang baik. Anda suami bilang, jangan-jangan kamu salah ngitung, Anda kan sakit. Loh, diingatkan kok malah begitu. Enggak Mas, bener ini tanggalnya begini. Terus suami Anda bilang, ya gimana, aku nggak punya uang, aku pusing. Lah, nek kamu pusing aku juga tertular dong. Karena suami yang tenang itu yang menyenangkan istri, bukan yang panik seperti ini. Lah terus gimana, kamu kan bisa toh datang ke Pak RT bilang kalau minta penangguhan pembayaran gitu, diminta mundur. Ya malulah ke sana nggak bawa uang. Lebih malu lagi kan nggak bayar, Mas. Nggak bisa, aku malu pokoknya. Terus gini aja, nanti kalau Pak RT datang ke sini bilang aku nggak ada di rumah. Coba, tiba-tiba Anda melihat laki-laki berjenggot itu jenggotnya gugur 1. Kenapa? Nggak gagah banget. Cara menyelesaikan masalah itu bukan saja menunjukkan kamu pecundang, tapi justru kamu ngajak aku jadi ikut berdosa. Jadi nanti kalau ada orang datang aku bilang bapaknya gak di rumah, berapa tahun aku nanti jadi istrimu, berapa dosa yang aku kumpulkan, kan membantu kamu berdosa pada orang berdusta. Anda pusing, Anda jalan di depan rumah, duduk sedang merenung, tetangga Anda lewat, Mbak kenapa pusing? Masa punya suami ganteng pusing? Loh kan dia cuma lihat suami Anda ganteng, Anda yang merasakan akibat kegantengan yang tidak bermutu itu. Apalagi sudah nggak ganteng, pecundang lagi gitu loh. Sama Pak, Anda punya istri cantik, itu cuma bagus di foto-foto. Nanti ya Allah, ini ada diskon menarik dan unik. Tas dengan diskon 74%. Coba, kenapa tidak 75 aja? Untuk menyamakan peringatan 17 Agustus. Karena kita merdeka 74, maka diskonnya 74%. Coba, Mas ini ada tas bagus, diskonnya 74%, belikan ya. Ya Allah nggak bisa deh, uangku habis, tabunganku sudah tak ambil semua kemarin buat melamar kamu sama beli. Seserahan itu habis. Bulan depan ya habis menerima gaji baru ke rumah sana. Kan kalau sekarang kamu jadi istriku, tiketnya harus 4, 2 berangkat 2 pergi. Kan nggak 2 berangkat 2 pulang, kan nggak bisa. Kamu berangkat sendiri, kamu udah punya suami, aku tunggu bulan depan ya. Ya kan bulan depan diskonnya sudah nggak ada, nggak bisa, harus beli sekarang. Anda ngelus dodo, astagfirullah, cantik menyebalkan, ini kayak gini nih. Anda di rumah, depan pintu, minum air, tetangganya bilang, ngopo Mas, delek-delek. Mumet aku, ya Allah, bojo ayu kaya ngono kok ya mumet. Bojoku rapate ayu wae aku ra mumet. Kan orang lain, jadi Anda nggak bisa. Anda nggak apa ya, orang tuh nggak bisa memahami apa yang terjadi di balik dinding. Mereka cuma lihat, mosok sih suami ganteng kayak gitu kamu minta pisah, mosok sih istri secantik itu kamu minta pisah. Karena mereka cuma lihat cantik dan gantengnya, mereka tidak tahu bahwa ini tidak menyamankan saya dalam menghadapi masalah. Paham maksud saya? Oke. Jadi pilih laki-laki dan perempuan yang siap diajak untuk menghadapi masalah. Kalau sekarang memang nggak punya uang, selesai. Jangan bermimpi punya mobil. Jadi kadang-kadang teman-teman ngaji itu juga ada jebakan Batman. Begitu lihat temannya pakai mobil, dia bilang, Masya Allah sudah pakai mobil, selamat ya kamu sudah sukses. Padahal ini nggak sukses, ini gagal didik istri. Karena istrinya nggak mau tahu bahwa suaminya nggak punya uang buat beli mobil. Istrinya bilang, yang penting belikan mobil, nanti tak bantu nyicil. Akhirnya mereka beli mobil. Sebenarnya itu gagal memahamkan istri bahwa kondisi keuangannya tidak cukup untuk ngambil mobil. Tapi di mata temannya yang nggak ngerti, dia dianggap sukses karena naik mobil. Itu namanya jebakan Batman.
Ada orang-orang yang tidak paham masalah rumah tangga. Gitu. Nah, yang ketiga adalah komunikasi yang sehat. Karena nanti kita menikah, masalahnya tumbuh. Kalau Anda menikahi perempuan 20 tahun, berarti 20 tahun dia bersama bapak ibunya. Suami Anda 25 tahun, berarti suami Anda 25 tahun bersama bapak ibunya, yang pilihan bahasanya berbeda, gaya hidupnya berbeda, nilai rasanya berbeda, sampai cara mengatasi masalahnya berbeda. Itu perlu disatukan agar nyaman. Bahasa, mungkin Anda aman karena orang Lampung pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau di Jawa ada sekian banyak tipikal bahasa yang kadang-kadang satu bahasa dengan bahasa yang lain itu punya makna yang jauh berbeda. Saya dulu nyantrinya di Bangil, Jawa Timur. Surabaya ke timur itu bahasa Jawanya kasar. Saya pada suatu hari pergi ke rumah teman saya. Teman saya itu penampilannya tiap hari kayak santri, pakai sarung, baju koko, peci, nggak pernah lepas. Ke pondok ya begitu, jalan-jalan ya begitu, main bola aja begitu. Jadi memang penampilan khas santri dari kota santri. Nah, suatu hari saya libur Jumat, saya ngomong, aku bisa nggak ke rumah kamu main? Oh bisa, karena aku udah sering ngajak kamu, yuk main ke rumah, main ke rumah. Nah, ketika main itu, saya orang Solo, saya biasa kalau main itu pengennya tahu bapak ibunya. Jika kita masuk itu permisi baik-baik, nanti kalau mau pulang juga pamit sama bapak ibunya. Kan banyak anak-anak, bahkan anak pondok sekalipun, kalau pas liburan main ke tempat temannya itu, bahkan orang tua temannya itu nggak ngerti, tahu-tahu ada di kamar, nasi dibawa ke situ satu ceting habis semua, tiba-tiba menghilang. Udah pulang temanmu sudah, lo kok nggak pamit gitu loh. Ini nggak diajari adab sama ustadz-ustadznya di pondok, karena ustadznya dulu juga begitu. Nggak bener. Karena itu meskipun kamar temenmu yang kamu makan itu punya bapaknya, pamit sama bapaknya, datang kulon nuwun sama bapaknya, mau pulang pamit, bapakmu di mana? Saya kena sedih kadang-kadang mau anak pesantren kayak gini akhlaknya gitu. Saya nyari, bapakmu kok nggak kelihatan? Coba jawabnya gini, nggak tahu minggat kemana tadi? Saya orang Solo, kata minggat itu telinga saya sangat nggak enak. Karena dalam pemahaman saya, minggat itu apa? Pergi tanpa pamit, dalam keadaan hati terluka dan kecewa, dan kalau belum mati nggak akan pulang. Minggat itu begitu pemahaman saya. Butuh waktu berbulan-bulan sampai saya paham, orang sana kalau ngomong minggat itu biasa saja. Kita sedang duduk-duduk bareng, terus ada salah satu yang bilang, kepalaku pusing, aku mau beli Panadol dulu ya. Ya sana, minggat sana. Mereka biasa kata minggat, maknanya tidak seperti kita yang bikin sakit hati ini. Coba Anda bayangkan, orang Solo nikah sama akhwat dari Bangil. Baru nikah 2 minggu, teman-teman suaminya datang, nyari, Mbak, mana suaminya, mau kita ajak renang bareng-bareng. Nggak tahu tadi minggat kemana. Itu pilihan bahasanya orang Bangil yang dia tidak punya maksud apa-apa, tapi jadi rumor, 2 minggu sudah minggat. Itu namanya penyesuaian bahasa. Termasuk tadi rasa, pakai kata tolong dengan tidak kata tolong itu ternyata membuat masalah ketika mereka nanti akan bertemu, jadi nggak nyaman. Termasuk gaya hidup. Orang yang biasanya makan bakda subuh tiba-tiba menikah dengan akhwat dari Maluku yang makannya jam 10 pagi. Bakda subuh cuma keluar kopi sama pisang goreng. Mana tahan. Begitu keluar ternyata nggak bisa digigit karena keluarnya kapurung, bisanya dihisap. Serut. Ini makan lem. Kan gitu. Sagu itu kan nggak bisa kayak nasi dipotong-potong gitu. Disedot. Itu gaya hidup, belum gaya hidup yang maaf, yang satu biasa kaya, yang satu biasa sederhana, itu menciptakan masalah. Sampai cara mengatasi masalah. Yang laki-laki bapaknya kaya, ibunya kaya. Jadi ketika ada genting yang bocor, cara bapaknya menyelesaikan masalah adalah dengan memanggil ibu, Bu, mana ember? Ember diambil, ditampung di bawah genting yang bocor. Nanti kalau sudah penuh, disingkirkan, diganti ember yang lain.
Si laki-laki ini melihat begitulah cara bapaknya menyelesaikan masalah. Genting bocor. Yang perempuan dari keluarga sederhana, begitu genting bocor, bapaknya bilang, mana tangga? Jadi begitu tangganya dibawa, bapak itu kemudian naik ke atas genting, adegannya buka baju dulu. Itu perempuan ini melihat bapaknya gagah kayak Superman, padahal nama bapaknya Suparman. Buka, gagah naik, dok 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 dok, sampai di atas dipenuhi, kemudian teriak dari atas, sudah bener belum? Soalnya ditimpai air hujan yang jatuh, itu kelihatan seksi gitu. Ya. Terus nanti turun. Nah, yang suaminya ya ember, nanti besok pagi nyuruh Kang Parmen, Kang, tolong dibetulin tangganya ada yang geser, terus ngasih uang 20.000. Begitu mereka menikah, suami istri tinggal satu kos-kosan, kemudian jatuhlah air dari atas alias bocor. Si suami akan menyelesaikan bocor seperti bapaknya, si istri membayangkan suami menyelesaikan bocor seperti bapaknya. Makanya begitu suaminya nanya, mana ember? Kok ember? Bertahun-tahun itu mana tangga, bukan mana ember. Loh, kenapa tangga? Ya naiklah ke atas, Mas. Gagah melihat dadamu yang bidang itu, naik teriak-teriak bersamaan dengan jatuhnya hujan. Memoriku seperti itu. Jadi aku waktu ta'aruf dengan kamu, bayanganku itu menikah dengan Mujahid. Mujahid itu hujan mesiu dan hujan peluru, hujan air aja takut. Suaminya bilang, kami tuh udah ngaji pakai kerudung besar, masa pelit banget. Nanti biar aja yang naik ke Kang Parmen besok bayar 20.000. Kalau aku naik tom-tomen, hayub-hayuben apa itu? Hayub-hayuben itu kalau lihat ke bawah itu mau jatuh gitu. Nanti aku naik ke atas jatuh malah 20 juta karena patah tulang. Ngasih 20.000 ke Kang Parmen aja kok. Ya kamu hitung toh ya. Ingat, cara menyelesaikan masalah bocor aja menimbulkan masalah. Cara menyelesaikan utang, cara didik anak, cara menghadapi mertua, cara menghadapi kesulitan keuangan padahal harus makan sedang dalam keadaan hamil, cara menego kepada sekolah anak karena belum bisa bayar SPP tepat waktu, itu nanti menimbulkan masalah, nggak nyaman. Nah, itu perlu dikomunikasikan. Perlu dikomunikasikan. Oke. Tinggal ini yang tadi kemudian berbagi peran. Jadi hidup ini akan terasa nyaman kalau laki-laki menjalankan tugasnya sebagai laki-laki dan perempuan menjalankan tugasnya sebagai perempuan. Karena Al-Quran mengatakan walaisa dzakaru kal untha, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Karena tidak sama itu maka peran yang nanti akan dijalani adalah berbeda. Nah, ketika tidak dijalani itu namanya kedzoliman, dan kedzoliman itulah yang menyebabkan rasa sakinah itu hilang. Ini berdasarkan pendapat Imam Al-Jazairi yang mengatakan ja'ala baina zaujaini mawaddatan mahabbatan wa rahmatan syafaqatan ila idza dolam hadumal akhir. Maksudnya adalah Allah akan menjadikan di antara pasangan suami istri mawaddah warahmah, kecuali jika salah satu mendolimi yang lain. Lah di sini kata kuncinya, rumah tangga nanti aku nggak nyaman mendampingimu kalau aku terdolimi dalam pernikahan ini. Terdolimi itu kalau perempuan berarti tidak mendapatkan nafkah, tidak dididik oleh suami, dan mendapatkan perlakuan yang kasar dari suaminya. Sementara kalau laki-laki terdolimi dalam pernikahan ketika tidak dilayani, tidak ditaati perintah-perintahnya, dan ketika si istri tidak setia kepada suaminya. Seperti itu. Yang terakhir, jaga makanan. Karena Allah berfirman seperti ini, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibati, makanlah makanan yang thayyib, wa'malu sholihah, dan beramal solehlah. Lah di dalam ayat ini Allah menghubungkan antara perintah makan makanan yang baik, yang thayyib, dengan perintah untuk beramal soleh. Dan ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Amara ta'ala ibadahu al-mursalin alaihi musholatu wassalam ajmain bil akli minal halal.
Allah Ta'ala memerintahkan para rasul alaihi wassalatu wassalam untuk memakan makanan yang halal wal qiyam bisolihi minal amal, dan melakukan amal soleh. Fadala hada ala anal halala aunun alal amali soleh. Dan ini menunjukkan bahwa makanan yang halal adalah yang membangkitkan amal soleh. Jadi kalau kita tuh sehat, makanannya bergizi, tapi malas ibadah, kemungkinan besar yang kita makan itu bukan yang halal. Gitu. Ya, jadi bagaimana aku bahagia, indahnya mendampingi kamu. Kita udah tahu kok kita mau masuk surga. Nah, agar hari-hari itu kita nyaman menjalaninya, maka beberapa tips yang tadi sudah saya sampaikan. Satu, samakan visi. Karena kalau visinya berbeda akan terjadi pertengkaran. Yang kedua, hadapi kenyataan untuk menjadikan masalah yang muncul itu sebagai ladang amal soleh. Kemudian komunikasikan secara sehat perbedaan-perbedaan yang ada. Kemudian membagi peran yang baik agar tidak overlapping. Sampai kuatkan dengan makanan yang halal, karena Allah mengatakan makanlah yang halal dan beramal solehlah. Kata Ibnu Katsir, ini menunjukkan bahwa yang bisa menolong seorang hamba mudah melakukan amal soleh adalah ketika makanannya halal. Gitu. Yang terakhir tidak perlu kita sebutkannya adalah ya banyak-banyak berdoa kepada Allah. Karena doa itu kekuatan spiritual di samping kekuatan-kekuatan logika dan amalan-amalan pengalaman hidup yang kita jalani. Oke, ini materi kita pagi sampai siang hari ini. Bagaimana kita bisa mendampingi pasangan kita secara nyaman, indah, sampai nanti berakhir dengan bahagia di jannah, mudah-mudahan seperti itu. Oke, saya kembalikan dulu kepada pembawa acara. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat, dan lebih kurangnya saya minta dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas materinya. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini sesi tanya jawab. Saya persilahkan Ustadz Nur untuk bergabung dengan kami di depan. Nah, Bapak Ibu bisa menyiapkan pertanyaannya. Yang ibu-ibu boleh ditulis. Oke ya. Ditulis. Ditulis Ustadz, apa langsung Ustadz? Tulis apa langsung? Yang ibu ditulis ya? Ya, asal. Yang ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ada Bu, banyak bener ya. Gimana Ustaz? Ini yang mau tanya banyak langsung atau baiknya? Baiknya ditulis atau bagaimana? Yang nulis silakan nulis. Oh ya, sambil menulis, yang kira-kira siap langsung bertanya siapa ada? Oh ya, yang depan dulu ya. Yang sisanya boleh langsung ditulis, nanti sembari di setor. Oke, panitia boleh dibantu. Yang bapak-bapak sebelah sini ada yang mau tanya? Ada 1, 2. Ada lagi? 3, 4. Oke, siap. Dari sebelah sini dulu ya. Dari sini ya, Mbak ya. Maaf. Cek. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak Ustadz atas ilmu yang diberikan kepada saya pribadi dan kami semua. Pertanyaan ini saya bawa dari rumah, dan ini menyangkut pembahasan yang terakhir, makanan yang halal. Mohon maaf sebelumnya, saya telah resign dari pekerjaan saya yang menyangkut prosesi riba gitu. Dan kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada suami saya, yang mana saya telah membawa bara api ke keluarga saya. Tapi alhamdulillah dengan hidayah yang Allah berikan kepada saya mampu melampaui ini semua. Dan yang ingin saya tanyakan, bagaimana harta yang sudah dinikmati oleh anak saya, bagaimana caranya untuk membersihkannya, Ustaz? Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek.
Ini mau dijawab oleh Ustadz Tri atau Ustadz Nur? Tafadhol, siapa saja. Oh, siapa saja. Apa yang pernah terjadi, bagaimanapun tidak pernah bisa kita pungkiri, itu pernah terjadi. Satu-satunya pintu untuk bisa menghapus adalah meminta Allah menghapuskannya dengan taubat. Tapi taubat itu satu, dalam hati kita berjanji untuk tidak mengulangi atau terjerumus kembali kepada perilaku yang kemarin. Yang kedua, secara lisan kita memohon ampun kepada Allah, dan secara tindakan kita melakukan amal soleh yang lebih banyak, sehingga ibaratkan air itu sudah pernah kemasukan garam, maka agar rasa asinnya menjadi pudar, tidak akan pernah hilang karena ada di situ. Tapi kita bisa mengecilkan konsentrasinya dengan menambah lebih banyak lagi air putih, sehingga lama-lama pada satu titik meskipun ada garam di situ tapi tidak terasa asin lagi karena air putih yang banyak. Wal hasanatu tamhuha, dan lakukanlah amal soleh untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan itu. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan dari amal soleh ini adalah kita meningkatkan bakti kepada kedua orang tua kita. Jadi ini saya ambil dari kisah yang ada di dalam kitab Adabul Mufrad, ketika ada seorang laki-laki menemui Ibnu Abbas kemudian mengatakan, saya mencintai seorang perempuan dan saya melamar perempuan itu, tapi dia menolak. Tapi kemudian ada laki-laki lain yang melamarnya dan dia malah menerima. Faghirtu 'alaiha faqataltuha, maka saya cemburu karena itu dan saya bunuh dia. Hati-hati loh ya, cinta yang bertepuk sebelah tangan ternyata bisa membuat seorang jadi pembunuh. Jadi kisah ini menunjukkan pertama bahwa pada akhirnya, terutama yang belum menikah, Anda akan menikah dengan orang yang mau dengan Anda, bukan dengan orang yang Anda maui. Ya, Anda mencintai seseorang, tapi kalau orang itu nggak mau menjadi pasangan Anda, nggak akan pernah terjadi. Maka untuk yang muda-muda yang belum menikah, jangan bikin kereta yang tinggi-tinggi. Daripada Anda nanti malah jatuh cinta sama orang, terus orang itu nggak mau sama Anda malah sakit. Mending Anda menaikkan diri Anda sampai tinggi nilainya, sehingga nanti kalau Anda sudah jadi orang yang tinggi nilainya, yang menginginkan Anda orang yang bernilai tinggi juga. Nah, jadi Anda boleh saja ngomong, hanya aku yang tahu cara mencintaimu, akulah laki-laki biasa yang mencintaimu dengan luar biasa. Terserah Anda membuat puisi lagu, terserah. Intinya apa? Aku gah karo kowe. Maka saya mencintai perempuan itu, saya melamarnya, tapi dia nggak mau jadi istri saya. Dia dilamar laki-laki yang lain, malah mau menerimanya. Saya cemburu karena itu. Faqataltuha, saya bunuh dia. Kemudian dia datang kepada Ibnu Abbas dan mengatakan, apakah saya masih bisa taubat? Apakah saya masih bisa taubat? Pertanyaan Ibnu Abbas adalah, hal umuka hayatun? Apakah ibu masih hidup? Kemudian Atha bin Abi Robah yang meriwayatkan kisah ini bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa kamu bertanya apakah ibunya masih hidup? Ya karena aku melihat tidak ada amalan yang lebih baik yang bisa mendekatkan manusia kepada Allah selain berbakti kepada orang tuanya, terutama ibunya. Jadi Anda sekarang menyesali yang sudah terjadi nggak apa-apa, karena penyesalan itu justru menunjukkan kita masih beriman. Karena orang yang nggak beriman nggak menyesal. Kalau orang beriman itu pasti menyesal kalau pernah melakukan kesalahan. Nah sekarang lanjutkan tobat Anda, silahkan mengucapkan tobat dengan lisan, silahkan berjanji tidak mengulangi lagi. Tapi yang terpenting, perbanyaklah amal soleh mulai hari ini. Nah salah satu amal soleh yang paling tinggi nilainya adalah Anda berbakti kepada orang tua Anda gitu loh. Tapi kalau orang tua sudah meninggal, ya nanti kan cara berbaktinya banyak gitu. Bisa menyambung silaturahmi teman-temannya yang sudah meninggal itu, atau mungkin melaksanakan nadar-nadarnya dan lain-lain. Jadi intinya sekarang tugas Anda menjaga taubat itu dengan lesan, dengan tekad maupun dengan perbuatan. Lesannya mengucapkan taubat, tekadnya tidak mengulangi perbuatan maksiat, dan kemudian mengikuti dengan amal soleh yang lebih banyak lagi. Selanjutnya serahkan kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itu. Anda mau nambahin? Coba. Ini ada yang sudah nanya. Ada pertanyaan Mas? Ini ada yang sudah masuk, saya jawab dulu.
Ada dua pertanyaan. Yang pertama, ketika suami istri memilih bercerai karena pasangannya bermaksiat atau berubah visi misinya, visi hidupnya, apakah ibu bijaksana atau baik meski harus mengorbankan anak-anaknya? Yang dimaksud dengan mengorbankan anak-anaknya seperti apa? Karena justru tidak bercerai itu mengorbankan anak-anak. Coba, saya fokus kepada tema keluarga itu dimulai ketika saya ngajar di pesantren. Waktu itu kan tadi Ustadz Nur sudah mengatakan, saya dulu temanya akidah loh. Saya temanya Dirasatul Firaq, saya temanya Walak wal Barok. Tema-tema berat. Sampai suatu hari saya diminta untuk ngajar di pesantren. Bayangan saya yang namanya ngajar pesantren itu ngajar malaikat-malaikat di muka bumi. Anaknya halus-halus, berbudi, lemah lembut tutur bahasanya, mencium tangan ustadznya. Itu bayangan saya. Begitu saya ngajar, separuh tidur, separuh buat masalah. Yang lain sengaja bikin masalah gak dikeluarkan dari pesantren. Ada yang mau mandi nggak punya sabun, apapun yang ada dipakai. Mau pakai celana dalam nggak ada, celana dalamnya siapa dipakai, gitu begitu. Ini anak pesantren, utang sama temennya sampai lulus nggak nyaur. Ini anak pesantren. Nah, pada itu saya apa? Ada yang salah. Kenapa orang punya kesempatan untuk tinggal di lingkungan yang sangat baik begini, hasilnya malah seperti itu? Kemudian saya lakukan penelitian sederhana dan kesimpulannya mengejutkan. Hampir semua masalah anak-anak pesantren berasal dari masalah rumah yang dibawa ke pesantren. Dia hidup bersama bapak ibunya 12 tahun, 16 tahun, 18 tahun, dan di pesantren cuma 3-4 tahun. Itu nggak bisa menghapus pola-pola pendidikan yang dilakukan orang tuanya di rumah. Hari itulah saya berpikir, mulai hari ini saya bahas masalah keluarga. Kenapa? Ternyata intinya di keluarga. Gitu Pak. Sampai akhirnya saya menemukan ada santri yang sekarang sudah jadi ustadz. Kalau Anda dia ngisi, Anda nggak pernah menduga. Orangnya halus, ngomongnya lembut, tapi kalau marah sama istri, plak, plok, plak, plok. Istrinya lapor ke saya dibeginikan sama suami saya, nggak kuat. Akhirnya suaminya saya panggil, kamu kan santri, ustadz, kamu tahu dalil bahwa memukul istri dosa besar, terutama di wajah. Dan pada satu ketika saya menemukan wajah istrinya memang dipukul. Kenapa kamu lakukan itu? Apa kamu tidak tahu kok dosa? Nangis dia, nangis. Akhirnya dia cerita, maaf Ustadz, saya kalau pulang ke rumah, kemudian suasana rumah itu nggak nyaman, saya tertekan, dan itu saya seperti nggak bisa ngontrol diri, saya mukul istri saya. Kenapa kamu melakukan itu? Karena sejak kecil saya melihat bapak saya mukul ibu saya setiap kali marah. Itu tertanam dalam diri saya, sehingga saya nggak bisa melawan. Jadi kalau ibu ini suaminya maksiat, suka mukul depan anak-anak, terus Anda mengatakan, kalau saya minta cara mengorbankan anak-anak, justru Anda tidak percaya, itu Anda mengorbankan anak-anak. Karena anak-anak akan melihat bapaknya tiap pulang selingkuh dengan parfum yang berbeda, dengan lipstik yang berbeda. Anda melihat anak menyaksikan bapaknya mukul ibunya kalau marah, justru Anda mengorbankan anak. Kalau kayak gini kejadiannya, bapak yang bisa didik anak itu nggak harus bapak kandung. Bapak kandung tapi nggak bisa didik anak itu, ingat, geng-geng motor itu orang-orang kaya bisa beli motor bagus-bagus, tapi bapak ibunya nggak berfungsi, akhirnya mereka di jalan-jalan jadi geng motor. Bukan karena tidak punya bapak, tidak punya ibu, tapi tidak punya bapak yang berfungsi sebagai bapak, ibu yang berfungsi sebagai ibu. Lagi pula dalam hukum Islam tidak ada anak yang jadi korban. Itu cara-cara mereka saja, istilahnya itu apa, mengkambing hitamkan perceraian. Kenapa? Karena aslinya dalam hukum Islam ketika terjadi perceraian, yang menjadi mantan tuh mantan suami dan mantan istri, nggak ada mantan anak. Jadi kalau laki-laki itu nggak egois, saya ceraikan kamu karena kita nggak sakinah, tapi anak biar bersama kamu dulu ya, kamu ibunya, nanti tiap bulan tak transfer uangnya, seminggu sekali aku jenguk anak, tak bawa jalan-jalan ya, gitu no caranya no. Lah setelah bercerai nggak pernah mau nengok, nggak pernah ngasih nafkah, itu yang membuat perceraian jadi buruk. Tapi sebenarnya orang ini bukan syariat. Syariat itu tetap ketika anak bercerai, anak ikut ibu ketika usianya masih kecil untuk dididik. Ketika dia ikut siapapun, tanggung jawab memberi nafkah sampai nanti selesai sekolah atau sampai menikah kalau perempuan, tetap bapaknya. Jadi nggak benar kalau bapak menceraikan ibu, kemudian anaknya ikut ibu, terus bapak nggak pernah nengok, nggak ngasih uang. Dosa kamu. Oh, itu anakmu kok. Yang mantan kan mantan istrimu, anakmu kan tetap anakmu sampai hari kiamat.
Itu anakmu nikah juga kamu yang nikahkan, kamu tetap bapaknya kok. Jadi memahami perceraian itu harus utuh dulu. Lah kalau suami Anda tukang maksiat dipertahankan, jangan-jangan malah anaknya nanti nirun bapaknya maksiat. Anda merasa takut berkorban, Anda malah sedang mengorbankan anak untuk memfotokopi kelakuan bapaknya. Jadi ini materi berbeda, materi tentang cara pendidikan anak yang baik. Jadi orang-orang itu nggak paham tentang Islam sehingga merasa kalau saya bercerai berarti saya mengorbankan anak. Oh enggak, Anda justru menolong anak untuk tidak melihat bapaknya berbuat maksiat di depan matanya gitu loh. Harus paham kalimat seperti ini. Kecuali karena bapaknya cuma nggak ganteng tadi Anda minta cerai, itu keterlaluan gitu loh. Tapi kalau bapaknya nggak sholat, kalau bapaknya suka mukul, enggak apa-apa gitu loh. Manusia 7 miliar loh, punya suami satu aja nggak ganteng, nggak kaya, nggak pinter, nggak, pelayanannya susah, sakit-sakitan, nggak sembuh-sembuh, nggak mati-mati. Wallah alam. Terus pertanyaan yang kedua, jadi siapa yang jadi korban sebenarnya perlu diperdebatkan lagi dalam konteks ini. Adakah limit kesabaran bagi sebuah keluarga yang tidak bisa meraih sakinah karena berbagai faktor? Limitnya adalah ketika amalnya sudah dikhawatirkan tidak menjadi amal soleh. Amal soleh itu kan satunya cuma dua, satu amal itu sesuai dengan ajaran Nabi, dua ikhlas ketika menjalankan. Jadi kalau Anda mau bertanya kapan kesabaran itu limitnya, ketika Anda sudah mulai tidak ikhlas menjalani peran sebagai istri atau sebagai suami. Ya, jadi kalau Anda masih ikhlas, bismillah, pahalanya besar. Tapi ketika Anda sudah tidak ikhlas menjalani, maka itu sama saja ada menciptakan amal habaan mangfuro, amal yang tercatat tapi tidak ada pahalanya di sisi Allah karena pelakunya tidak ikhlas menjalani. Jadi limitnya adalah, limit kesabaran itu adalah keikhlasan. Wallahu a'lam. Ini mau selesai sampai besok pagi. Ya, begini Ustaz. Karena ini yang masuk sudah banyak banget ya. Jadi untuk pertanyaan yang langsung ditunda. Jadi jamnya gantian Ustaz ya. Ya. Saya tanya cepat langsung dijawab gantian satu-satu gitu. Jadi sekarang jadwal Ustaz. Ya. Halo? Mau ditambahin. Oh, bertambahin yang ini. Bismillah. Baik, bismillah. Saya ikut kontribusi dalam memberikan pertimbangan, pemikiran terhadap persoalan cerai. Memang kembali kepada syariat bahwa cerai, tolak itu sesuatu yang dihalalkan Allah meskipun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setan dalam perjalanan hidup manusia itu kepentingannya terhadap orang berkeluarga itu ini, cerai. Ada satu buku yang sangat menarik. Kalau Bapak Ibu membacanya, saya yakin akan memiliki cara berpikir yang panjang. Salah satunya tuntutan berpikir positif. Ada seorang dokter, profesor yang namanya Ibrahim Al-Fiqi, pernah mendapatkan kasus seperti ini, Ustaz. Tapi memang kalau persoalan cerai itu dikarenakan apa yang Ustaz sampaikan tadi, itu sebuah solusi. Persoalannya adalah ketika wanita itu umumnya akan membuat keputusan cerai didominasi oleh emosional. Isu selingkuh, isu menikah lagi, isu ini. Pada sesuatu itu sebenarnya masih ditoleransi dalam pertimbangan agama. Atau mungkin perlu diklarifikasi. Sehingganya adalah afan. Kita tidak sedang memudahkan cerai. Boleh, silahkan. Tapi berpikirlah 10-100 kali lipat. Kalau umur 40-an tahun, mau hitam putih, sulit, susah, senang, itu kita sudah bisa hadapi. Tapi kalau anak-anak butuh proses panjang. Meski segala sesuatu sangat mungkin, bisa menjadi lebih buruk, bisa menjadi lebih baik. Jadi ala kulli hal saya menyarankan khususnya adalah wanita. Karena wanita adalah cenderung berpikir dengan emosional bukan rasional. Wallahu ta'ala bishawab. Ini sebagai komparasi, bukan komparasi, pelengkap sebelum membuat keputusan cerai. Kalaupun toh harus cerai, sungguh sekali lagi itu adalah sesuatu yang dibolehkan oleh syariat dan konsekuensinya adalah menjadi tanggung jawab bersama. Benar bahwa anak tidak ada korban dalam Islam. Masing-masing orang tua punya tanggung jawab, baik berstatus suami istri atau mantan. Wallahu ta'ala bishawab. Ya. Sekarang Ustaz Nur lagi Ustaz ya. Ustaz Nur lagi. Ini langsung kan
gantian. Pertanyaannya saya jawab cepat. Mudah-mudahan semua pertanyaan yang masuk ini sudah mewakili pertanyaan bapak-bapak sama ibu semua. Tapi ini kebanyakan dari semua pertanyaan sepertinya pertanyaan dari ibu-ibu semua ini. Bagaimana suami saya, bagaimana suami saya. Luar biasa ini. Pertanyaan yang pertama, Ustadz Nur. Untuk Ustadz Nur, bagaimana menilai seorang yang tepat sebagai calon suami, Ustadz? Adakah ciri-cirinya yang dapat menjadi pijakan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Generasi yang dididik Rasulullah itu, mereka disifati dengan generasi robani. Cirinya mudah sekali menganalisanya. Orientasinya itu adalah memperbaiki iman dan konsekuensi iman. Obsesinya itu bagaimana mengajak diri sendiri, keluarganya untuk beramal soleh. Lahiriahnya dia nampak, karena adab lahir mencerminkan adab batin. Kalau kita lihat orang setiap hari ke masjid, menampakkan perilaku yang islami, datang ke rumah kita untuk meminang anak kita, misalkan begitu, menurut saya tidak ada alasan untuk menolaknya. Apalagi kalau dia sudah memiliki kemampuan menjadi muslim, peduli kepada lingkungannya. Persoalan harta benda, persiapan itu masya Allah. Saya katakan tadi, saya pernah memiliki binaan dari latar belakang orang-orang kaya, tetapi karena proses penanaman akhlak ini tidak kuat atau mungkin prematur, sehingga tidak mampu menopang bahtera rumah tangga. Punya anak harusnya semakin berpemahaman ini peluang amal soleh, tapi merasa menderita. Kenapa? Spiritualnya turun terus. Mestinya tenang, hidup itu tenang, berkelimpahan, banyak solusi, banyak pilihan untuk melakukan amal, tapi tidak ada. Sekali lagi konsepnya sederhana, ya, kalau dia itu soleh, silahkan ambil sebagai menantu, ya, konsepnya itu aja, soleh. Adapun kemudian dia kaya, ganteng, ya, saudaranya banyak, itu bonus, ya. Alhamdulillah saya ini diterima sama istri saya, sudah perantauan sendirian gitu ya, nggak punya saudara jauh-jauh, tapi alhamdulillah kami punya iman, ya, punya iman, dan kami menikah karena iman. Maka saya meyakini berangkat dari keilmuan sekaligus pengalaman, asal pondasinya iman, maka insya Allah anak bapak akan hidup dalam sakinah mawaddah warahmah. Wallahu taala bishawab. Jazakallah Ustadz Nur. Selanjutnya untuk Ustadz Tri, ya. Pertanyaan Ustadz, bagaimana menyikapi suami yang ketika marah selalu mengucap ingin berpisah? Dalam keadaan emosi, apakah itu sah, Ustaz? Emang ada orang menceraikan istrinya tidak emosi? Emang ada laki-laki yang begini, sayang cerai yuk. Orang gila apa? Semua orang menceraikan istrinya itu emosi, marah, kecewa kok. Berpisah itu bukan pilihan yang mudah. Saya ketemu beberapa anak yang marah ketika melihat bapak ibunya berpisah. Saya bilang keputusan berpisah itu sudah pakai pemikiran panjang, nggak asal. Jadi kalau Anda bertanya apakah sah seseorang menceraikan istrinya dalam keadaan emosi atau dalam keadaan marah, karena pengalaman saya jadi konsultan keluarga, nggak ada orang yang menceraikan istrinya dalam keadaan tidak marah, itu nggak ada. Cuma level kemarahannya aja yang bertingkat-tingkat. Karena itu bukan marah atau emosinya yang menjadi ukuran, tapi sadar atau tidaknya dia mengucapkan. Jadi ketika dia mengatakan aku ceraikan kamu, itu sadar sesadar-sadarnya, maka jidun najid wa hazlun najid. Serius dianggap serius, main-main tetap dianggap serius. Maka bapak ibu kalau bertengkar, yang perempuan nggak usah minta cerai, yang laki-laki nggak usah ngomong cerai. Doakan aja yang baik-baik. Kenapa? Karena secara hukum agama itu jatuh kalau dia masih sadar. Kecuali dia tidak sadar, dia kuasai emosi, kemudian dia ngomong cerai, tapi dia nggak mencari apa yang diucapkan, itu nggak jatuh hukumnya. Tapi kalau dia masih sadar tetap jatuh. Karena nggak ada orang yang menceraikan dalam keadaan enjoy, santai, itu nggak ada. Semua orang tetap dalam keadaan emosi. Jadi itu bukan kebiasaan yang baik. Karena saya pernah ketemu istrinya itu pakai cadar, tapi suaminya kalau marah sedikit aja ngomong cerai.
Itu saya tanya sama istrinya, suami ngomong cerai udah berapa kali? Ya Allah Ustadz, kalau 100 kali lebih. Allahu Akbar. Lawong dalam Islam itu cuma 3 kali kok. Atau laku marotani, talak yang bisa rujuk itu 2 kali. Kalau sudah talak yang ketiga sudah talak bain kubro, nggak bisa rujuk. Kok ini 100 sih? Diskonnya kebanyakan. Coba saya mau minta suamimu ketemu, mau tanya ceritanya seperti apa. Karena antara satu dengan cerai yang kedua itu harus ada namanya rujuk. Kalau ternyata belum terjadi rujuk, maka tetap dihitung 1. Saya mau tanya dulu ceritanya gimana. Karena siapa tuh suaminya itu penyanyi rap. Jadi ngomong kamu tak cerai, terus habis itu nggak merujuk, tapi ngomong tak cerai, tak cerai, tak cerai, tak cerai, nyanyi rap gitu loh. Dihitung 100 kali, tapi itu terhitung 1 karena belum ada proses rujuk gitu loh. Saya mau tak tanya dulu, gimana antara satu kata cerai dan cerai berikutnya itu ada jeda rujuk atau tidak? Setelah kita tanya ternyata ya memang ada yang tidak, ada yang pakai rujuk dan memang sudah lebih dari 100 kali. Ya sudah, saya bilang ya kalau gini ceritanya pulang dari sini tidak boleh boncengan lagi karena Anda secara hukum bukan suami istri lagi. Syarat-syarat udah cerai 3 kali sudah terpenuhi dari kisah Anda tadi gitu loh. Jadi hati-hati aja kalau marah itu doakan yang baik-baik aja. Kamu perempuan menyebalkan, tak doakan mulai besok menyenangkan gitu loh. Kamu laki-laki yang nggak bertanggung jawab mulai besok bertanggung jawab lah gitu loh. Tapi jangan sampai melaknat-laknat gitu, nanti kalau terjadi terus marah minta cerai atau menceraikan malah jadinya payah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Kembali ke Ustaz Nur kembali. Ustaz, ini pertanyaannya. Ustaz, saya menikah kurang dari 1 bulan. Dulu sebelum menikah saya pernah berzina dengan mantan calon suami orang lain, bukan suami saya yang sekarang. Haruskah saya menceritakan hal ini kepada suami saya, Ustaz? Haruskah saya meminta maaf dengan suami saya? Sementara sekarang rumah tangga kami baik-baik saja, tapi saya sangat merasa bersalah. Bismillah. Waliyatubillah. Pertama harus didudukkan bahwa salah satu panduan syariat itu adalah menutup dosa. Dan salah satu sebab dengannya Allah tidak melaknati seseorang itu adalah membuka aibnya. Maka saya sarankan pertama, ibu yang bertanya tadi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyembunyikan dosa itu hanya diri ibu dengan Allah Subhanahu wa taala sambil terus istighfar. Kemudian yang kedua, mohon nanti ditambahkan Ustaz. Yang kedua adalah kalau perasaannya kepada suami ya kemudian menjadikan dia merasa bersalah terus ya, maka barangkali masalahnya adalah pada level dirinya sendiri, masalah psikologi. Dia tidak ada alasan untuk minta cerai kepada suaminya, apalagi maaf kalau zinanya itu sudah berlangsung lama dan memang tidak ada bekasnya ya. Karena memang yang dilarang orang yang berzina di nikah itu kalau dia masih kalau orang perempuan hamil atau perempuan yang zina kemudian tidak ketahuan dia hamil atau tidak, di masa masih potensi dia ada isi rahimnya itu dia nikah, itu dilarang. Kalau itu merupakan dosa dan ternyata dia hamil dari suaminya, maka sungguh itu merupakan dosa besar ya. Maka keputusannya adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian dia sebaiknya jujur kepada suaminya dan meminta pertimbangan suaminya apakah akan memberikannya restu atau cerai. Meskipun secara syariat sesungguhnya itu batal karena menikah dalam posisi dia masih hamil. Wallahu taala bishawab.
Pertanyaan untuk Ustadz Tri. Bentar. Yang riba setelah riba. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Saya ini berumah tangga sudah 19 tahun. Pernikahan karena dijodohkan orang tua. Ternyata suami saya orang kejawen. Dia tidak pernah sholat. Islamnya cuma di KTP. Saya ajak untuk sholat tapi tidak mau. Apakah saya bisa mendampingi suami untuk ke surga sementara dia tidak pernah menjalankan aturan agama? Mohon petunjuknya, Ustaz. Tidak ada yang lebih baik dalam merubah sebuah rumah tangga kecuali merubah cara berpikir. Saya sering bertemu dengan orang-orang yang ketika konsultasi berharap masalahnya cepat selesai. Padahal masalahnya sudah bertahun-tahun. Dalam kasus ini sudah 19 tahun. Mosok 5 menit jawab selesai. Itu keajaiban dunia. Jadi persoalannya adalah ketika orang melakukan kesalahan itu bisa jadi karena tidak ngerti. Dan karena tidak mengerti referensi-referensi kebaikan dia tidak miliki, maka tugas kita pertama memunculkan referensi-referensi kebaikan itu dengan tholabul ilmi. Maka langkah pertama sekarang banyak-banyak berdoa kepada Allah agar hati suami dibukakan. Nah, coba ajak dia untuk ke pengajian, minta dia untuk datang ke kajian-kajian yang sifatnya bisa menambah wawasan dia. Kalau ternyata nanti dia bisa datang pengajian, coba cari informasi pengajian yang bagus mana. Karena tidak semua pengajian juga membuat kita semakin dekat kepada Allah. Ada beberapa pengajian yang malah membuat kita mudah untuk mengadu domba antara umat Islam yang lain. Kemudian yang kedua, setelah nanti dia pengajian, coba posisikannya sebagai istri yang menghargai suami, sehingga Anda mencoba juga agar suami memiliki tanggung jawab untuk membina keluarganya. Baru nanti kita lihat seperti apa. Tapi ketika suami sudah sulit untuk diajak pengajian, maka solusinya adalah Anda bisa membawa suami untuk berkonsultasi kepada orang lain, orang ketiga yang bisa memberi nasihat. Apakah ustadz, apakah mertua, apakah orang tua, untuk mengatakan bahwa pernikahan kita seperti ini kalau diterus-teruskan malah jadi nggak baik. Minta kepada suami untuk berkomitmen memperbaiki diri. Nek suami masih tetap nggak mau, dia nggak mau pengajian, dia juga nggak mau sholat, ya terakhir Anda istikharah. Hanya Allah yang tahu apakah yang membolak-balikkan hati itu Allah, apakah nanti menemani suami sampai akhir hayat Anda atau malah Anda segera meninggalkannya. Itu nanti Anda dapatkan setelah istikharah dan berkonsultasi kepada pihak-pihak terkait gitu loh, agar nanti Anda tidak terombang-ambing. Kalau ternyata suami ini masih menyimpan potensi kebaikan, Anda tinggal, sayang. Tapi kalau ternyata suami ini selamanya kan seperti itu dan Anda membuang umur bersama dia, sayang juga gitu loh. Karena itu maka cari alasan untuk bisa mengambil keputusan. Nah, salah satunya adalah mengajak suami dan mempertanyakan komitmennya untuk memperbaiki rumah tangga ini. Sebab kalau soal dulu dijodohkan atau tidak itu nggak perlu dibahas lagi, wong sudah jadi suami istri kok. Yang perlu dibahas dia sekarang mau berubah jadi lebih baik atau tidak itu. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir. Ya, jazakallahu Ustaz. Ini untuk Ustaz Nur. Ini pertanyaan terakhir, Tad. Pertanyaan terakhir. Nah, ini dari sekian banyak pertanyaan, satu pertanyaan masuk dari bapak-bapak. Pertanyaannya simpel, Ustaz. Bagaimana tindakan seorang suami kalau istri susah diarahkan ke jalan Allah dan pada akhirnya suami berserah ke Allah agar Allah saja yang menegur? Apakah itu tindakan suami yang bijak, Ustaz? Bismillah. Pertanyaan itu menarik sekali, Pak. Dan saya mendapatkan jawabannya di dalam kitab Saidul Khatir Ibnu Jauzi rahimahullah. Saidul Khatir itu buku yang saya pandang sebagai sebuah kejujuran ulama melihat kehidupan berdasarkan ilmu. Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan kalau seorang mendapatkan pasangan hidup,
tidak menolong urusan dunia dan agama, menyengsarakan hidupnya, dipandang tidak mengenakkan, pertanyaannya adalah hidup sekali ini untuk apa gitu ya. Alias apa? Apa alasannya untuk tidak mencerai wanita yang hanya menjadikan keruh imannya? Maka kata Ustaz tadi, kalau laki-laki aja miliaran, perempuan lebih miliar lagi, Pak. Jadi tidak masalah kalau sudah mentok, diberi waktu, mentok, diberi waktu, mentok. Dek, maafkan aku ya, rasa-rasanya aku tidak mampu lagi untuk bersama kamu. Kalau kamu aku bisa arahkan, yuk masih sama saya. Kalau tidak, mohon maaf, aku akan cerai kamu. Mungkin ini termasuk cerai yang tenang-tenang, Ustadz. Iya, sudah mikir panjang soalnya. Tapi rata-rata kalau orang Sumatera sulit ya seperti ini. Kalau orang Solo masih mungkin ya. Wallahu ta'ala bissawab. Jadi ya bijaksananya ya dengan dicerai itu, hidup sekali loh Pak. Masa menderita terus gitu. Lah perempuan banyak kok. Gitu. Begitu sebaliknya, ya, begitu sebaliknya. Maaf. Kalau punya istri satu, ya. Cantik, solehah, menolong urusan dunia dan agamanya, dipandang menyenangkannya, hampir-hampir maaf seluruh kebutuhannya dia layani, ya gitu ya. Kemudian dia mencukupkan dengan satu istri itu tanda bapak ini orang cerdas, tidak membebani hidup. Orang cerdas itu orang yang mampu mengatur kehidupannya sebaik mungkin untuk mudah pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Bapak mau nambah lagi satu untuk bisa dibuat seperti itu, 2 lagi, 3 lagi, 4 lagi, itu orang-orang hebat ya. Kalau saya masih cerdas, Pak. Kalau beliau sudah hebat. Nanti di belakang saya bilang lagi, Ustaz. Jadi begitu, Pak ya. Nah, silahkan, ya silahkan. Kalau nggak bisa dinasihati betul, ya sudah, nusus, kita tolak. Ya. Saya termasuk berusaha untuk lembut, tetapi ilmu harus menjadi panduan. Ya. Seorang sopir itulah akan membawa hidup keluarga menjadi baik atau tidak. Ya. Jadi sekali lagi kepada siapapun di antara para laki-laki yang menderita karena ketakutannya untuk mencerai seorang wanita yang menjadi istrinya, yang tidak mengindahkan hidupnya, memberkah hidupnya, saya kira nanti insya Allah Allah ganti dengan wanita yang lain. Wallahu ta'ala bissawab. Ya. Ibu semuanya, berakhirlah acara kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah ridhoi acara kita selama 1 hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari betul-betul bisa kita serap dengan baik. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Tri. Jazakallah Ustadz setelah hadir tengah-tengah kita semua, kepada Ustadz Nur Hidayat dan seluruh Bapak Ibu semuanya yang telah hadir bersama-sama belajar di ruangan ini. Mudah-mudahan perjalanan pulangnya lancar, selamat, dan Allah jaga. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.